Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Cornelia. Saya dari kelas TI 1A, jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap, tahun angkatan 2019-2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester saya, yaitu dengan tema virtual memory. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan tentang pengertian, kemudian terminologi, kriteria, dan juga perbedaan antara segmentation dan juga paging. Kita lanjut ke pengertian virtual memory. Itu untuk memori sendiri itu artinya adalah ruang penyimpanan, sedangkan virtual artinya itu tidak nyata. Jadi virtual memory adalah suatu fitur yang dimiliki oleh sistem operasi di mana memori sekunder atau hard disk seolah-olah sebagai memori utama atau RAM. Nah, di dalam sebuah komputer itu sendiri. Selanjutnya, untuk terminologi dalam virtual memory itu terdiri dari 4. Yang pertama ada virtual address, kemudian virtual address page, yang ketiga address page, kemudian real address. Nah, untuk virtual address itu sendiri adalah sebuah alamat yang ditujukan atau didesain, disetujui ke lokasi dalam virtual memory untuk memungkinkan lokasi yang dapat diakses seolah bagian dari memori utama. Yang kedua adalah virtual address page. Untuk virtual address page artinya penyimpanan virtual yang ditempatkan Yang pertama, hardware harus mendukung paging dan segmentasi. Kemudian yang kedua, sistem operasi harus terdapat software untuk mengatur perpindahan page atau segmen antara memori sekunder dan juga memori utama. Selanjutnya adalah fungsi virtual memory itu sendiri. Jadi, fungsi virtual memory itu sendiri adalah untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer. Dengan tambahan memori, maka kemungkinan crash sangat kecil atau kemungkinan kesalahannya itu sangat kecil. Dan ukuran dari paging file tersebut juga berbeda-beda. Kayak contohnya untuk ukuran paging file Linux ialah 2 kali lipat dari ukuran file aslinya. Misalkan kita memakai memori berkapasitas 512 MB, maka ukuran file pagingnya yaitu 1 GB. Walaupun tidak harus 2 GB, tapi untuk memaksimalkan kinerjanya maka sebaiknya 2 kali lipatnya. Sedangkan untuk file paging pada Windows XP ukurannya adalah 1,5 kali lipat dari ukuran aslinya. Misalkan kita menggunakan memori sebesar 1 GB, maka paging filenya akan menjadi 1,5 GB. Dalam Windows XP, paging file ini dinamakan pagefile.scs. Kemudian yang terakhir adalah address page, dapat dibagi untuk beberapa program. Dan yang terakhir adalah address page, dapat dibagi untuk beberapa proses. Nah, bagaimana cara mengimplementasinya? Di sini kita bagi menjadi 2, yaitu domain paging dan juga segmentation. Domain paging itu sendiri apa sih? Jadi domain paging itu adalah suatu sistem manajemen pada sistem operasi yang mengatur program yang sedang berjalan. Kemudian metode dasar paging adalah dengan memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu yang disebut dengan frame. Dan yang terakhir adalah address page, dapat dibagi untuk beberapa proses. Nah, bagaimana cara mengimplementasinya? Di sini kita bagi menjadi 2,
yaitu domain patching dan juga segmentation. Domain patching itu sendiri apa sih? Jadi domain patching itu adalah suatu sistem manajemen pada sistem operasi yang mengatur program yang sedang berjalan. Kemudian metode dasar patching adalah dengan memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu yang disebut dengan frame. Nah, di dalam frame itu sendiri memecah memori logika menjadi blok-blok yang berukuran sama dengan frame yang disebut dengan patch. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar damage paging. Sebelum eksekusi, pager memperkirakan page mana saja yang mungkin dibutuhkan saat eksekusi. CPU ingin mengakses data atau instruksi di suatu page. Nah, jika page tersebut sudah ada di memori, maka kita bisa untuk memakainya. Sedangkan jika belum ada, load page dari packing, store, atau partisi swap dan alokasikan ke frame bebas di memori. Dengan metode domain patching, sebuah page dapat dialokasikan ke frame bebas ketika dibutuhkan. Selanjutnya, bagaimana jika tidak terjadi lagi frame bebas? Nah, pertama, metode page replacement memungkinkan page yang sudah dialokasikan di frame untuk ditukar dengan page yang masih ada di disk atau di memori. Kemudian memungkinkan logical memory lebih besar daripada physical memory. Selanjutnya, mencegah over allocation dengan memasukkan metode page replacement jika terjadi page fault. Nah, yang keempat, menggunakan modify atau dirty bit untuk menandai page yang sudah pernah dimodifikasi. Nah, pada proses ini hanya page yang sudah dimodifikasi saja yang ditulis ke disk untuk mengurangi page transfer. Yang akan saya jelaskan lagi adalah dasar-dasar dari page replacement itu sendiri. Yang pertama, kita harus cari lokasi page pada disk tersebut. Kemudian cari frame bebas. Nah, di sini ada dua pernyataannya. Jika ada, maka kita bisa menggunakan. Jika tidak ada frame bebas, gunakan algoritma page replacement untuk memilih salah satu page yang akan ditukar. Kemudian tempatkan page korban tadi ke backing store. Di sini hanya jika pada page tadi sudah pernah dimodifikasi atau modify bit sama dengan true.
karena page yang belum pernah dimodifikasi masih ada di file disk tersebut. Yang keempat, tempatkan page yang dibutuhkan ke free frame. Yang kelima, update table, kemudian restart proses tersebut. Ada dua jenis algoritma yang dibutuhkan pada metode page replacement. Yang pertama, page replacement algoritma. Kemudian yang kedua, frame allocation algoritma. Dan juga yang selanjutnya ada page replacement algoritma itu bertujuan agar page fall bisa serendah mungkin. Yang ketiga, frame allocation algoritma menentukan dua, yaitu berapa banyak frame yang dialokasikan untuk suatu proses dan juga frame mana sih yang harus kita replacement. Tujuannya adalah agar jumlah fault menjadi sekecil mungkin. Di sini ada beberapa algoritma. Yang pertama adalah first in first out atau FIFO algoritma, kemudian optical algoritma, selanjutnya adalah least recently used algoritma, kemudian second chain algoritma. Saya akan menjelaskan first in first out menggunakan virtual memory atau memori virtual. Keuntungannya yaitu satu, berkurangnya proses input output yang dibutuhkan, atau lalu lintas input output menjadi lebih rendah. Misalnya, untuk program butuh membaca dari disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua, ulang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Contohnya, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori fisik. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Yang ketiga, meningkatnya respon karena menurunnya beban input-output. Selanjutnya kita bahas tentang konsep virtual memory pada Windows. Pada Windows, pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory, kemudian logical address space atau program dapat lebih besar dari alokasi memori fisik yang diberikan. Selanjutnya, hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk eksekusi. Yang keempat, terdapat mekanisme untuk melakukan alokasi dan dealokasi page atau sweep output dan sweep input sesuai dengan kebutuhan atau referensi program tersebut. Yang terakhir, terdapat bagian dari disk menyimpan sisa page atau program yang sedang dijalankan di memori tersebut. Disk dan memasukkan dalam memori setiap kali diakses. Yang kedua, ulang menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Contohnya, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori fisik. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika terjadi error. Yang ketiga, meningkatnya respon karena menurunnya beban input-output. Selanjutnya kita bahas tentang konsep virtual memory pada Windows. Pada Windows, pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory, kemudian logical address space atau program dapat lebih besar dari alokasi memori fisik yang diberikan. Selanjutnya, hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk eksekusi. Yang keempat, terdapat mekanisme untuk melakukan alokasi dan dealokasi page atau sweep output dan sweep input sesuai dengan kebutuhan atau referensi program tersebut. Yang terakhir, terdapat bagian dari disk menyimpan sisa page atau program yang sedang dijalankan di memori tersebut. Selanjutnya adalah konsep virtual memory pada Linux. Virtual memory pada Linux memiliki memori fisik dan memori virtual dengan dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut dengan page. Page ini memiliki ukuran yang sama besar. Tiap page ini mempunyai nomor yang unik, yaitu page frame number atau PVN untuk setiap instruksi dalam program.
CPU melakukan mapping dari alamat virtual ke memori yang sebenarnya. Sekian materi presentasi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.